Ya, halo teman-teman. Oke, di sini jumpa lagi dengan saya Dani. Pada video kali ini melanjutkan dari video sebelumnya. Di sini saat ini kita akan membahas tentang pembuatan kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae, tapi di sini kita nanti akan membagi menjadi dua session. Session yang pertama ini kita adalah session teori, dan untuk session prakteknya akan kita coba laksanakan di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk pembahasan tentang kurikulum vitae. Yang pertama, apa itu kurikulum vitae? Nah, kurikulum vitae adalah sebuah dokumen yang mencantumkan tentang diri kita, tentang value yang kita miliki, tentang beberapa informasi. Dan ingat, tentang beberapa informasi yang ada di kurikulum vitae itu, yang pertama yaitu ada informasi pribadi tentang diri kita, itu pasti. Nah, dimana di dalamnya berisikan tentang nama kita, alamat kita, nomor telepon, email, dan bahkan kalau ada WhatsApp dan beberapa link seperti LinkedIn, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ketika nantinya HR maupun interviewer yang ingin menghubungi kita lebih mudah. Itu yang pertama. Ingat, pertama adalah poin tentang data pribadi atau data personal pribadi kita. Oke ya, dan yang kedua, yang kedua adalah bahwa di kurikulum vitae kita memiliki objective statement, yaitu apa? Yaitu pernyataan tentang tujuan. Nah, kalau kita tahu, mungkin di kurikulum vitae itu pasti akan ada keterangan tentang diri kita, bahwa saya adalah seseorang yang memiliki antusias terhadap dunia pekerjaan ini, bahwa saya adalah seseorang memiliki pengalaman kerja seperti ini dan sebagainya. Nah, itu adalah objective statement. Oke, terus yang kedua, selain dari objective statement, yang ketiga adalah di kurikulum vitae kita, tentu buat yang sudah berpengalaman kerja, jangan lupa untuk mencantumkan pengalaman kerja kita. Nah, kita sudah berapa tahun di perusahaan A, berapa tahun di perusahaan B, berapa tahun di perusahaan C. Oke, kita cantumkan pengalaman kerja kita. Dan kalau kita sudah ada pengalaman kerja, lalu jangan lupa juga di setiap pengalaman kerja kita cantumkan juga skill kualifikasi kita. Nah, ini adalah poin keempatnya. Kita cantumkan skill kualifikasi kita. Jadi contoh, kita bekerja di perusahaan A sebagai katakanlah IT supporting dengan skill kualifikasi, yaitu bahwa di perusahaan A ini saya memiliki keahlian, yaitu saya dapat membuat sebuah jaringan. Setelah itu saya juga dapat melakukan maintenance, saya dapat melakukan perbaikan terhadap PC, komputer, dan sebagainya. Nah, itu kita harus cantumkan. Oke. Terus, dan jangan lupa di sebuah CV itu kita cantumkan juga riwayat pendidikan kita. Tidak semua riwayat pendidikan kita cantumkan seperti TK, SD, dan sebagainya, tapi hanya riwayat pendidikan terakhir kita. Berarti kalau kita lulus sebagai sarjana, berarti cantumkan tentang pendidikan terakhir kita, yaitu kita adalah S1, jurusannya apa, dari fakultas apa, dan kampusnya apa, seperti itu. Dan jangan lupa cantumkan nilai indeks prestasi kita atau IPK kita. Kita cantumin sebagai apa? Sebagai sebuah pertimbangan HR untuk menilai kita, seperti itu. Oke, kalau itu sudah dari pengalaman kerja, sudah dari pendidikan, uraian pendidikan, terutama bagi yang fresh graduate itu juga penting juga, terutama untuk yang fresh graduate itu juga menyantumkan pencapaian dan project. Nah, itu juga penting. Kalau buat yang fresh graduate, kita bisa mencantumkan tentang project terakhir kita, tentang TA kita, ataupun tentang skripsi kita meneliti apa sih. Nah, kita jangan malu untuk mencantumkan itu, dan kita jelaskan secara detail seperti itu kan. Seperti contohnya di skripsi saya membuat sebuah sistem informasi analisa kebutuhan pasokan pangan, mungkin seperti itu, atau mungkin sistem informasi jual beli
pada toko ABC, katakanlah seperti itu. Nah, terangkan saja di situ, kita cantumkan saja gambarannya seperti apa. Untuk apa? Agar HR ini bisa mengetahui bahwa oh, kita ternyata punya pengalaman pernah membuat project itu. Nah, lebih bagus lagi kalau kita mungkin ada tambahan portofolio, itu jauh lebih bagus. Nah, portofolio untuk IT itu sangat penting sekali, terutama kalau kita bisa memberikan link GitHub kita ataupun mungkin GitLab kita untuk bisa dilihat bahwa portofolio kita sudah sebanyak apa, dan itu menandakan bahwa kita telah banyak membuat sebuah project. Jadi ingat, bagi yang masih kuliah lebih baik ketika dapat tugas dari jobsheet itu langsung segera upload ke GitHub, karena itu nanti bisa menjadi poin penilaian. Lalu nanti di GitHub-nya dibuka untuk publik saja, jadi itu bisa di-share untuk bisa dilihat oleh HR bahwa kita memiliki beberapa project. Oke, dan bagi yang fresh graduate atau mungkin yang kuliah nih, jangan malu untuk mencantumkan pengalaman organisasi kalian. Oke, kenapa? Karena pengalaman organisasi itu memiliki poin tersendiri dalam penilaian untuk HR. Sebagai contoh, mungkin kalian aktif di sebuah organisasi lembaga organisasi remaja masjid, itu cantumin saja, ataupun mungkin yang aktif di sebuah organisasi remaja gereja mungkin, atau mungkin yang aktif di dalam organisasi event organizer, nah itu cantumin saja, atau mungkin yang aktif di Mapala pun juga cantumin saja, tidak masalah. Nah, kenapa? Karena bisa jadi dalam pengalaman organisasi itu HR akan menilai kalian dari dari yang pertama, berarti si anak ini dianggap supel, mudah bergaul, mudah bersosialisasi. Itu termasuk poin penting. Kenapa? Karena bahwa perusahaan itu memang pada dasarnya adalah sebuah organisasi. Jadi kalau diruntut itu kan perusahaan itu juga organisasi ya. Jadi ada PO ataupun mungkin direktur sebagai kepalanya, ada manajer dan jajaran supervisi sebagai kabid mungkin, dan di bawahnya ada karyawan sebagai anggotanya. Nah, seperti itu. Jadi memang kurang lebihnya strukturnya mirip-mirip lah. Jadi pengalaman organisasi itu penting karena nanti ada penilaian tersendiri oleh HR. Bagi teman-teman yang fresh graduate ataupun mungkin yang baru lulus SMA, nah jangan malu juga atau jangan lupa untuk mencantumkan keahlian khusus, terutama bagi yang pandai dalam bahasa asing, mungkin bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Oke, itu silahkan cantumin saja. Nah, dan hindari pembuatan CV dengan ini yang memberikan persentase gitu loh. Jadi contoh bahwa saya memiliki keahlian bahasa Inggris sekian persen, nah itu jangan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hak untuk menilai diri kita, melainkan biarkanlah HR yang menilai. Kita hanya mencantumkan saja Inggris kita berarti apa, kita pasif, kita aktif, atau bagaimana. Nah, cantumin seperti itu aja, tidak apa-apa. Dan yang berikutnya, tentu ketika kita membuat CV, yang pasti kita harus menyesuaikan, yaitu apa? Bahwa CV kita itu sesuai tidak dengan posisi yang akan kita lamar. Oke, jadi jangan sampai kita membuat CV secara general, jadi mengeneralisir CV untuk melamar di beberapa perusahaan yang membutuhkan porsi yang berbeda-beda. Jadi kita bikin satu CV nih, katakanlah kan saya membuat CV untuk posisi IT, tapi CV itu juga yang saya cantumkan ketika saya melamar di posisi lain, katakanlah di posisi admin, atau mungkin di posisi HR, atau mungkin di posisi purchasing dan sebagainya. Tentu sangat tidak relevan, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi buatlah CV dengan proporsi yang sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi seperti yang pembahasan sebelumnya, seperti contoh kita mungkin bisa menggolongkan untuk beberapa perusahaan yang memiliki karakter yang sama, seperti itu contohnya. Untuk yang terakhir, yang pasti dalam membuat sebuah CV, jangan membuat CV dengan tampilan yang terlalu ngejreng, berbagai warna, magic wavy new seperti pelangi, apalagi yang mungkin CV-nya masih terlalu alay dengan berbagai bentuk font yang beraneka ragam. Dan ingat,
bahwasanya CV itu dilihat oleh mata, yang dinilai bukan masalah keindahannya akan tapi informasinya. Dan tidak hanya itu, bahwa di beberapa perusahaan besar kemungkinan memiliki sebuah sistem untuk bisa auto read terhadap dokumentasi CV. Jadi tidak sembarang format CV bisa terbaca. Nah, kalau saya sendiri saya menyarankan membuat CV dengan format PDF yang berbasis teks, bukan membuat CV dengan Corel ataupun Photoshop. Hasilnya bagus, apalagi kalau yang pandai desain tuh memang hasilnya bagus, akan tetapi kalau tidak terbaca di dalam sistem, kenapa dibuat? Kan seperti itu. Nah, dan pada video selanjutnya kita akan mencoba praktek langsung dalam membuat CV. Nanti kita akan coba praktek dengan cukup menggunakan Microsoft Office Word seperti itu ya. Oke, dan mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.